Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia buat kita semua. Saya Afrinaldi, calon guru penggerak Angkatan 9, berasal dari SDN 017 Sagulung, Batam, Kepulauan Riau. Dengan fasilitator Ibu Arnia dan pengajar praktek Ibu Denli Pritania. Selamat sore Pak Supandi. Selamat sore Pak Aprinaldi. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Oke, sesuai kesepakatan kita tadi, sekarang kita akan mengadakan coaching kan Pak? Ya. Ya. Kira-kira apa rencana coaching kita hari ini Pak? Iya, oke Pak. Begini Pak, saya punya sedikit masalah gitu Pak terhadap salah seorang siswa saya. Saya sampaikan saja namanya ya Pak, namanya Gabriel. Saya melihat memang akhir-akhir ini gitu ya Pak, sebenarnya siswa ini sudah saya pegang dari kelas 4, 5, 6 gitu Pak. Jadi di kelas 6 ini kan berarti sudah 6 bulan, lebih kurang 6 bulan gitu ya Pak, di bulan Desember nanti. Berarti sudah 2 tahun setengah gitu ya saya lihat dia. Tetapi puncaknya memang saya lihat Pak di kelas 6 ini, kayaknya Gabriel ini sering berbuat masalah sama temannya gitu Pak. Pertama itu Pak, suka mengganggu temannya. Nah, suka mengganggu temannya, suka berbuat jahil sama temannya, kadang botol minum temannya disembunyikan, kadang dilempar ke belakang kelas gitu sampai nggak nampak. Kecarian udah satu harian temannya nyari tetap juga nggak ketemu gitu. Dan kita udah tanya juga gitu kan Pak ke anak tersebut, tetap tidak mengaku. Dan memang saya lihat Pak sikapnya akhir-akhir ini makin nggak karu-karuan gitu Pak. Mengerjakan PR juga jarang, kadang terlambat, cara berpakaiannya juga bisa dibilang tidak rapi gitu Pak. Kadang bukunya juga dicampur-campur, jadi gitu, pusing gitu Pak. Itu sih yang mau saya bicarakan ke Bapak. Jadi ada satu orang anak saya ini yang bernama Gabriel, kayaknya sikapnya itu tambah hari, tambah membuat saya kayak mumet gitu Pak. Kadang melihat wajahnya aja, kayak udah langsung geram bawaannya gitu Pak. Nah itu sih kira-kira gimana lah ya Pak solusinya yang harus saya lakukan terhadap anak tersebut. Oke Pak, si anak kita ini Gabriel ini telah melakukan hal-hal yang di luar nalar kita ya Pak. Betul. Yang selama ini yang tidak dia lakukan sekarang dia lakukan. Iya. Oke, selama ini Pak Supandi sudah ada melakukan mengidentifikasi permasalahan dia ini sehingga dia melakukan hal-hal tersebut Pak. Iya, baik Pak. Sebenarnya saya sudah pernah berkomunikasi dengan orang tuanya Pak. Memang kedua orang tuanya bekerja sehingga ketika dia pulang sekolah itu mungkin tidak ada bimbingan atau arahan dari orang tua ataupun mungkin orang yang lebih dewasa di rumahnya. Kebetulan Gabriel ini Pak anak pertama dan adiknya itu ada kelas 2 dan satu lagi masih balita. Jadi saya lihat memang nggak ada tuntunan gitu dari keluarga di rumah Pak. Jadi kayaknya semau dia aja gitu. Kadang pulang sekolah saya tanya gitu kan, Pak Gabriel, kamu nanti setelah pulang sekolah ngapain gitu kan? Paling ya letakkan tas sampai di rumah, kalau lapar makan, habis itu main gitu. Orang tua nggak nanya, anak kan mama kerja, bapak kerja, jam berapa pulang? Kadang sore, kadang malam. Jadi mungkin Pak tidak ada yang mengontrol dia di rumah, akhirnya ya kebablasan gitu Pak, sesuka hatinya dia. Akhirnya kadang mungkin karena udah capek bermain kan Pak, udah capek bermain, akhirnya lupa tugas, lupa lihat roster pelajaran, dan pada keesokan harinya itu, pokoknya saya lihat memang kebanyakan Pak, kebanyakan bukunya itu nggak jelas gitu Pak. Kadang buku bahasa Indonesia dibuat di buku matematika, kadang pokoknya satu buku dicampur untuk beberapa mata pelajaran gitu Pak. Tapi saya lihat gitu kan Pak, kadang jago juga dia gitu, kayak ada picik-piciknya gitu Pak. Nanti dibuat di tengah,
bahasa Indonesia, mungkin di halaman belakang dibuat matematika. Nah, kita kan sebagai seorang guru kan pasti kalau kita perhatikan gitu kan Pak, terlihat kan. Dan kalau kita dekati pun dia Pak, gelagatnya itu udah lain gitu. Pasti kalau anak itu kan Pak berbuat salah gitu, kalau kita dekati, kita tanya pasti agak lain gitu kan Pak jawabannya sama raut wajahnya. Nah, itu sih Iya. Pak yang saya lihat dan perhatikan selama ini. Tapi Bapak sudah koordinasi dengan orang tuanya ya Pak? Ya, itu dia sebenarnya masalahnya, Pak. Kalau sama bapaknya saya tidak pernah berkomunikasi, Pak. Saya hanya berkomunikasi dengan mamanya. Tetapi begini, Pak, kadang saya WA mamanya jam 2 siang, nanti jam 10 malam baru dibalas, Pak. Nah, kadang kalau kita telepon tidak diangkat, Pak. Jadi kan susah ya kan, Pak? Susah kita membangun kerjasama gitu. Kadang memang ya kita juga mengerti gitu ya, Pak. Mamanya itu kayak buruh pabrik gitu Pak di garmen. Jadi mungkin nggak bisa lihat HP gitu Pak. Jadi mungkin, nah ketika mamanya pulang kerja baru mungkin melihat WA dari saya. Saya udah sering sih Pak, udah sampaikan gitu. Bahkan rosternya pun Pak udah saya foto, saya kirim juga ke WA orang tuanya Pak. Kalau bapaknya Pak saya WA dibaca doang, nggak pernah direspon gitu Pak. Dan saya juga jadinya gimana ya Pak, kayak nggak ada respon dari orang tuanya ya. Kayaknya ke mamanya aja karena dia juga sering cerita siapa yang sering memperhatikan Gabriel gitu, dia bilang mama gitu. Makanya saya paling sejauh ini komunikasi ke mamanya saja, Pak. Oke Pak Supandi, ternyata ada hambatan atau gangguan ya tentang permasalahan si Gabriel ini karena orang tuanya yang super sibuk ya, Iya. sampai-sampai ya dia balasnya pagi, jawabannya malam. Kira-kira rencana Bapak untuk kedepannya bagaimana Pak tentang permasalahan si Gabriel ini? Iya, kalau rencana saya sih Pak, memang ini bukan hal yang mudah gitu ya Pak. Cuman saya melihat bahwa sebenarnya memang ada kebutuhan dasar dari anak tersebut yang hilang gitu. Mungkin karena kurangnya perhatian dari orang tua. Saya mungkin nanti akan lebih, rencana saya Pak akan memberi perhatian lebih lagi kepada Gabriel ini. Intinya sih Pak, pertama mungkin harus elus dada gitu ya Pak, harus elus dada, kemudian lebih bersabar lagi, berdoa supaya diberikan kesabaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa supaya bisa bisa menangani masalah Gabriel ini gitu. Mungkin rencana saya Pak yang pertama harus meluangkan waktu dan perhatian lebih kepada Gabriel, kepada anak tersebut. Kedua mungkin ya dengan menjalin kolaborasi lebih lagi gitu Pak. Mungkin nanti ya kalau orang tuanya punya waktu gitu Pak, mungkin boleh dibuat janji gitu Pak. Janji mungkin Bu atau Pak kapan punya waktu supaya saya bisa telepon gitu. Kayaknya kalau via WA chat gitu kan Pak kurang puas saya rasa gitu Pak. Mungkin nanti perlu ditelepon dengan atau video call dengan orang tuanya supaya memperhatikan juga gitu Pak. Karena selama ini memang Pak kalau saya panggil gitu kan Pak, misalnya saya panggil ke depan, saya nasihati, kadang gitu kan Pak, setelah dia melakukan kesalahan gitu saya panggil, saya nasihati, dia oke Pak, oke 1-2 hari gitu Pak. Nah, kita lihat lagi hari berikutnya kembali lagi dengan pola yang sama itu, dengan kejahilannya, dengan bukunya yang dicampur, dengan malasnya mengerjakan tugas gitu Pak. Itu sih Pak, mungkin memberi perhatian lebih dan kerjasama lebih intens lagi sama kedua orang tuanya Pak. Oke Pak Supandi, bagus Pak Andi. Terhadap solusi yang telah Bapak Supandi sampaikan tersebut, itu sudah bagus sekali. Salah satunya adalah membuat pertemuan dengan wali muridnya ya Pak. Iya Oke Pak. Pak, sekarang minta komitmen Bapak ini. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan perjanjian tersebut dengan wali siswa ini Pak? Iya, baik Pak. Saya mungkin saya dengar kemarin, saya udah tanya anaknya kan Pak, katanya orang tuanya Sabtu tidak bekerja dan ataupun Minggu tidak bekerja. Saya memang biasanya Pak, normalnya saya hubungi atau berikan informasi kepada orang tuanya itu di jam-jam sekolah, Senin sampai Jumat. Nah, mungkin di situ orang tuanya sibuk juga kan Pak bekerja. Jadi mungkin
hari Sabtu ini Pak, hari Sabtu besok saya mungkin langsung menelpon orang tuanya atau mungkin video call gitu Pak. Intinya nanti saya akan buat mungkin surat Pak, surat dari saya kepada Gabriel supaya orang tuanya bisa meluangkan waktu supaya kami bisa istilahnya komunikasi gitu ya Pak. Ada komunikasi yang baik antara wali murid dan guru kelas sehingga kami bisa bersama-sama membimbing Gabriel ini sehingga menjadi anak yang lebih baik dalam hal sikap, belajar, dan juga mungkin dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah seperti itu Pak. Bagus Pak, saya dukung sekali komitmen Bapak dalam menyelesaikan masalah Gabriel ini. Karena lebih cepat kita selesaikan lebih baik Pak. Karena kita salah satu tujuan kita mengajar adalah siswa kita sendiri kan Pak. Kalau Betul, siswa Pak. kita sendiri salah, gimana dia belajar di kelas gitu Pak. Makanya Bapak mendapatkan solusi untuk bertemu dengan wali murid, orang tuanya Gabriel ini. Ya Pak, ya kira-kira Pak dalam penyelesaian masalah ini apa yang Bapak butuhkan supaya melancarkan rencana Bapak ini Pak? Pertama mungkin Pak, kalau kita di SD kan tidak ada guru BK Pak. Jadi mungkin saya mungkin nanti lebih ke konsultasi ke guru-guru yang senior Pak. Saya kan mungkin masih bisa terbilang junior juga di sana Pak. Ada mungkin guru-guru yang lebih senior ataupun mungkin nanti tanya kepada teman, ya siapa tahu sudah pernah mengalami kasus seperti ini kan Pak. Jadi mungkin bisa berbagi informasi ataupun mungkin berbagi pandangan ataupun solusi bagaimana cara menyelesaikannya. Selain itu nanti Pak, mungkin saya akan informasikan juga kepada Bapak Kepala Sekolah, supaya Bapak Kepala Sekolah juga mengerti Pak, dan kedepannya mungkin, kami bisa kolaborasi gitu ya Pak, dengan baik dari guru-guru yang ada di pihak sekolah, kemudian termasuk juga guru bidang studi Pak, karena kan nggak semua guru kelas masuk kan Pak, ada guru agama, ada guru PJOK, guru bahasa Inggris, jadi mungkin kolaborasi juga dengan mereka Pak, supaya kami semua guru-guru itu bisa memberikan perhatian yang lebih gitu, dan nanti mungkin saya akan berikan umpan baliknya ataupun mungkin perkembangannya kepada kepala sekolah supaya bisa ditindaklanjuti lebih lagi, seperti itu sih Pak rencananya. Oke Pak Supandi, bagus sekali Pak rencana Bapak ini. Mudah-mudahan dengan minta bantuan teman-teman di kelas atau di sekolah kita supaya mendapatkan solusi yang lebih baik lagi ya Pak. Iya Pak, gimana Pak hubungan Bapak sekarang dengan Gabriel Pak? Kalau hubungan sih Pak tidak pernah ada masalah, dan kita tahu gitu ya Pak, anak SD itu kan tidak ada juga jiwa-jiwa dendamnya gitu, karena sifat anak itu kan Pak terbuka gitu. Saya juga sebagai seorang guru, apalagi sudah 2,5 tahun menangani dia gitu ya Pak, tidak pernah ada rasa dendam, benci. Kadang kita benci atau mungkin kadang kesal itu terhadap sikapnya gitu Pak, bukan terhadap oknum atau orangnya tersebut, tapi terhadap sikapnya itu gitu. Kadang sih kalau saya panggil dia ke depan kelas gitu kan Pak, kalau saya lihat dia nunduk, kadang saya kasihan juga gitu Pak. Mungkin dia kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya gitu. Jadi kalau saya marah-marahi lagi dia di sekolah, saya mungkin benci lagi dia, saya mungkin tidak memberikan rasa empati, mungkin bisa-bisa nanti dia berlaku lebih parah lagi daripada ini gitu Pak. Jadi kalau hubungan saya sama dia baik gitu. Tadi pun Pak saya masih bilang lagi sama dia, Gabriel sehat Pak. Saya selalu gitu Pak. Gabriel jangan lupa kerjakan PR-nya ya nak. Baru saya bilang lagi, Gabriel nanti buku agendanya suruh ditandatangani mama ya Pak. Dia lancar itu menjawab Pak. Iya Pak, tapi kita tunggu besok hasilnya Pak. Tidak ada gitu Pak. Oke Pak, mudah-mudahan hubungan Bapak dengan Gabriel selalu baik ya Pak, walaupun tadi Bapak sempat bilang melihat aja sudah mumet ya. Iya betul Pak. Walaupun kita lihat mumet, tapi kita menjaga hubungan kita dengan Gabriel ini ya Pak, Betul, supaya tidak ada rasa dendam, rasa benci sama siswa kita sendiri. Masa kita guru ada rasa dendam sama murid, tak boleh ya Pak. Tapi dari Gabrielnya gimana Pak? Setelah Bapak interogasi, setelah Bapak ajarkan seperti itu, sekarang tindakannya seperti apa Pak?
Kalau dia sih Pak, kalau kita panggil gitu dia anaknya langsung kayak beda gitu Pak. Kalau misalnya nggak di depan kita gitu ya Pak, misalnya dia buat ulah gitu, kemudian ada aduan dari temannya dan kita panggil gitu, dia anaknya bukan kayak kita lihat gitu melawan atau apa, dia diam aja gitu Pak. Paling nanti tangannya dibuat di samping kiri kanan sakunya gitu ya Pak. Mungkin dia diam, nunduk gitu. Kita tanya, Gabriel, kenapa kamu seperti itu nak? Dia diam. Coba jujur aja nak, Bapak nggak akan marah sama Gabriel gitu. Kenapa Gabriel sering seperti itu, sering mengganggu temannya, ataupun mungkin tidak mengerjakan PR gitu kan, dia diam. Coba kita tanya gitu kan, Pak, ayo Gabriel jujur, jujur, jujur. Kadang lupa Pak, lihat roster. Intinya Pak, kalau kita panggil, kita nasihati gitu Pak, dia engge-engge kalau orang Jawa bilang Pak. Tetapi eh, eh, gimana ya Pak, aksi nyatanya nanti Pak tidak ada gitu. Tapi kalau kita panggil, ya dia iya Pak gitu, lancar dia menjawabnya Pak. Oke Pak. Mudah-mudahan Gabriel kembali lagi pada masa awalnya kelas 4 dulu ya Pak, teratasi. Apalagi sekarang Bapak sudah mempunyai komitmen akan menyelesaikan masalahnya dengan secepatnya. Oke Pak, dari komitmen yang akan Bapak lakukan itu, sekarang bagaimana perasaan Bapak terhadap Gabriel ini Pak? Perasaan saya mungkin ada sedikit lega gitu ya Pak, saya sedikit lega dan saya juga merasa masalah ini, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya gitu Pak. Apalagi saya udah sampaikan ke Bapak, Bapak sudah memberikan mungkin arahan, pedoman kepada saya sehingga membuat saya lebih berusaha lagi gitu ya Pak, harus menyelesaikan masalah ini dengan secepatnya gitu. Tetapi saya akan apa sih Pak, saya akan berusaha mungkin berkonsultasi kepada guru-guru, kemudian berkolaborasi juga dengan kepala sekolah supaya bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya dan kami juga bisa bekerja sama dengan orang tua Gabriel tersebut Pak supaya kedepannya bisa lebih baik itu Pak. Oke Pak, bagus sekali Pak komitmennya. Mudah-mudahan masalah ini teratasi secepatnya ya Pak. Amin. Semuanya selesailah dengan damai. Oke Pak, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, hal-hal yang lain mungkin? Tidak ada Pak, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Pak Afrinaldi yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing ataupun mungkin coaching. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan komitmen pada hari ini Pak, pada sore ini bisa saya lakukan dan semoga perilaku anak-anak yang saya harapkan menjadi anak-anak yang lebih baik ke depannya bisa terwujud. Itu aja sih Pak. Oke Pak, amin. Mudah-mudahan semua usaha dan rencana kita berjalan dengan lancar ya Pak. Semangat Amin. terus Pak. Sebagai guru, itu permasalahan yang harus kita selesaikan dengan secepatnya. Oke Pak, jika ada lagi yang mau dibicarakan, nanti kita bicarakan lagi ya Pak. Mudah-mudahan Bapak tidak bosan berbicara, berdiskusi dengan saya. Mudah-mudahan nanti kalau ada masalah lagi kita bisa bicarakan lagi. Ya Pak, tetap semangat. Oke Pak, siap Pak, semangat. Sekian dari saya, salam guru hebat, tetap semangat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.